Awal tuh kan saya pikir, wah daripada saya bolak-balik beli. Akhirnya jadi beli banyak kan. Akhirnya beli banyak, ya kan. Dan teman kadang suka nanyain, ayolah sharing, ya kan. Nah, sampai akhirnya kalau nyarinya Bang Guru. Jadi nyari saya, Pak. Tapi nyari untung juga dari situ. Ya kan modal berapa Ya, misalkan pasti, dijualin. pasti sih, Pak. Oh, jadi sekalian jualan. Sekalian lah, iya. Selama saya sakit, saya nggak bisa jalan. Ibu yang setia ya. Nyuapin. Ibu banting tulang. Mau nggak ngomongnya langsung di hadapan ibu? Kalau bisa, maaf. Langsung ke Maaf sih. Guru, sih kayak gini aja, Pak. Sekarang tunjukin sama teman-teman guru, Gak pengen berubah, mah. sama tetangga, sama sekitar rumah. Guru udah nggak make, udah insaf, udah bener. Supaya orang-orang tuh nggak mandang hina mama. Mega Super Big Sale 18 Maret di live TikTok saya. Karena acara ini adalah acara nirlaba dan semua kegiatannya akan diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang menyampaikan kita di hari ini masih bisa beramal, dibangunkan dari mati yang sementara, tidur kita tadi malam. Semoga hari ini jadi kebaikan, karena yang harinya paling beruntung itu bukan yang hari itu dapat uang paling banyak, tapi yang hari itu tambah dekat sama Allah. Dan mari kita bersalawat untuk baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Teman-teman, ini masuk ke episode download yang namanya Menjemput Hidayah. Kali ini nanti kita nggak ngobrol sendirian pokoknya. Kita bakal ditemenin sama teman-teman kita yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan tambah istiqomah, tambah taat, yang bakal sharing pengalaman mereka yang luar biasa. Yang tugas kita mah satu, bikin pengalamannya tambah banyak dan bikin kita tambah dekat sama Allah. Itu aja ya. Maka ini episode yang ini khusus nyentuh hati aja, tambah dekat sama Allah, ingat Allah aja, sehingga mudah-mudahan acara ini jadi manfaat ya. Mohon doanya. Kita mau langsung kenalin. Ini sahabat Koko luar biasa. Kita kenalin dulu ya. Namanya Abang ya, iya. Bang Guru ya, Guru Saputra. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Jangan tegang, kalem. Kita di sini ngaji, amin, tapi kayak sambil ngobrol ya. Siapa? Nanti Koko bakal izin tanya-tanya, sama juga nanti boleh balik nanya Mas Gurunya, Bang Gurunya, silakan mau nanya apa aja yang ngeganjel di hati, yang ngobrolin di hati, dan yang paling penting beres acara ini kita tambah dekat sama Allah. Amin, ya. amin. Kenalan dulu ya, biar semua teman-teman yang lain tahu dulu juga. Silakan Bang Guru memperkenalkan diri, namanya, dan yang lain-lainnya. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum, nama Guru Saputra. Asli Bogor, tinggal di Jakarta. Bareng ya. Lahir teh 97 katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nanti lanjut ngobrolnya terkait pengalaman ya. Pengalaman hidup, Pak. Yang mungkin disesali, tapi kalau memang itu jadi sesuatu yang memang Allah udah gak suka sama kita, sejatinya seharusnya mah gampang. Allah matiin kita aja waktu kita berbuat salah. Kayak Koko pribadi sama sekali tidak bisa dibilang baik, dulunya pasti banyak kesalahan, dan mudah bagi Allah matiin yang lagi bicara ini detik itu juga. Tapi atas izin Allah malah diizinin ketemu Bang Guru yang sekarang juga sudah jadi orang baik, insya Allah. Amin. Bisa ngaji di acara ini, ditonton oleh orang-orang baik juga yang sama-sama terus ngedoain. Ya Allah aja itu mah yang maha baik ya. Jadi teman-teman, Bang Guru nggak apa-apa ya kita bahas ya, terkait dulunya ada sesuatu yang disesali yang terkait obat-obatan terlarang. Betul, ya Pak. Entah, tolong cerita sedikit boleh, awal kenalnya tuh gimana? Awal, Pak, awal tuh saya masih kerja di bengkel ya, Pak ya.
Kapan di itu teh? bengkel 2000 itu. berapanya inget gak? Ingat sih itu abis almarhum bapak. Wafat. Ya, bapak meninggal 2015. Mm. Itu udah mulai aktif di bengkel. Umur berapa berarti waktu itu? Umur berapa ya? Umur 97 ke 97. 2015. Ya 18 lah 18 ya. tahun. 18-an. Ya, 18 tahunan lah, Pak. Ya. Awal namanya kerja di bengkel gitu ya, Pak ya kan? Ngulik-ngulik apa? Ngulik-ngulik motor Ngorek dari motor pagi ya sampai bahasanya. malam ya kan. Ya teman-teman sih yang kayak ada ngajarin gitu. Ngajakin. Iya, ngajakin. Ya awal mah belum, Pak. Belum Ustadz, awal mah. Awal belum, tapi ya coba. Apa diajakin? Dikasih. Dikasih ya pertama. Dikasih dulu sih Pak pertama, Pak. Pertama diajakin, ayolah kata dia. Enak nih katanya gitu kan. Wah, Akhirnya dicoba. boleh coba yuk kan. Tapi Boleh. beneran enak. Apa sih yang buat tuh- karena jujur Koko waktu karena masih Gini Pak Ustadz, kan kerja bengkel kan capek Pak Ustadz ya. iya. Kayak dari pagi nih, kan guru buka bengkel itu kan jam 9, jam 10. Itu kan sampai malam Pak. Sampai Iya. jam 11, sampai jam 12. Mungkin kan capek kan Pak, lelah gitu kan. Ya mungkin kebantu dorongan itu sih Pak. Hilang gitu capeknya. Hilang Pak capeknya Pak. Makan pun enggak gitu kan. Oh, nggak makan juga nggak ngerasa lapar, tapi badan bisa semangat, gerak terus. semangat. Terus dari situ ya awal diajakin sama teman gitu kan, ya lingkungan Pak ya kan. Ya awal pertama diajakin dan ke depannya wah pengen nih coba nih. Akhirnya beli sendiri Iya. dari yang Ada nggak, tadinya. lu beli di mana nih? Wah gue beli di sini katanya kan. Ya udah, ayolah anterin lah, belilah, udah beli dan sampai seterusnya Pak. Emang maksudnya gampang didapat nggak sih itu di Sebenarnya lingkungannya atau kudu sembunyi-sembunyi? ya sembunyi-sembunyi sih harus sih Pak. Pasti kalau sembunyi-sembunyi. Karena kan ini menyangkut apa ya? Soalnya ngelanggar hukum gitulah ya. Iya. Pasti ngumpet-ngumpet. Ya beli di sini. Wah, ternyata gimana nih kalau gue dibawanya nih, ya kan? Udah tenang, kita pura-pura aja dia jalan nyantai kan gitu. Berapa lama tuh sampai akhirnya mulai doyan, sampai akhirnya mulai beli sendiri, sampai akhirnya mulai ngerasa yang ya kan pasti ada efek nggak enak ke badannya ya. Efek Itu berapa lama tuh? Kalau pas awal-awal mungkin pas baru nyoba belum terlalu ya Pak ya. Iya. Pas ininya 2 minggu 3 minggu, wah enak nih Pak. Pengen lagi Jadi terus. tiap hari Pak. Yang Jadi kayak tadinya udah kayak seminggu makan. sekali jadi setiap hari. Jadi setiap hari kalau nggak kena jadi nggak mau kerja lah, ya kan lemes lah. Ke badan udah gimana? Sampai sakit gitu atau Iya, keringetan? sakit Pak, keringet dingin. Pokoknya udah males ngapa-ngapain dah, tidur aja kan. Jadi ya tergantung nanti gitu Pak. Jadi Mulai harus kayak tergantung, harus beli, kita mau kerja nih. Kita harus nyari duit dulu tuh buat beli itu dulu Pak. Ya, Akhirnya itu. yang tadinya biasa bisa buat nabung, Buat ini nabung, malah jadi beli itu. Jadi buat beli itu. Dan sebagian kan ada yang emang harganya mahal kan. Memang mahal sih Pak. Ya terus akhirnya kalau lagi misalkan pengen beli, lagi nggak ada duit, belum gajian, gimana akhirnya? Ya gitu kadang patungan sih Pak. Kadang kalau emang nggak ada ya kadang patungan gitu kan sama temen kadang ngajakin, ayolah gitu kan. Wah ada nih tapi sedikit gitu bilang gitu. Ya udah ayolah kita jalan gitu kan. Ya udah boleh ayo kan patungan tuh Pak, tuh ngepres duit Pak kadang. Tapi lama-lama nggak cukup kan? Lama-lama nggak Akhirnya cukup. nyari tambahannya Ya, nyari sampai tambahan. ikut ngejualin juga Wah, atau gimana? kalau buat nyari tambahan buat beli sih sampai kadang-kadang jual barang sih Pak. Barang-barang pribadi dulu. Barang pribadi sampai dijual Pak. Sampai pernah gade handphone. Ya kan, kadang-kadang kan saya kan ngumpulin alat bengkel Pak di rumah. Kadang sampai saya posting gitu kan. Saking pengennya Pak, harus beli itu dulu, diutamain gitu. Habis beli, baru ayo kita kerja kan gitu. Tapi kesini-sini sih sekarang Pak, kayak saya kayak mulai ya udah capek sih Pak. Gitu. Terus akhirnya sampai ikut ngejualin barangnya juga nggak? Kalau ngejualin nggak sih Pak? Jadi awal tuh kan saya pikir wah daripada saya bolak-balik beli gitu kan. Resikonya kan tinggi kan Pak. Akhirnya jadi beli banyak kan? Akhirnya beli banyak ya kan. Dan teman kadang suka nanyain, ayolah sharing ya kan. Jadi beli ke bang gurunya? Wah gua enggak nih gitu kan. Tapi dia curiga, bohong lu udah kali. Ya udah gua ada nih, ya udahlah. Gua beli nih sama lu nih, gua bayarin punya lu.
Dan di situ jadi temen nih, kadang ada yang beli sama kita gitu Pak, sama saya Pak Ustadz gitu kan. Ruh ada nggak? Ada sih, tapi sedikit gitu kan. Jadi dari teman-teman ke teman-teman, jadi anggapnya tuh. Sampai akhirnya kalau nyarinya Bang Guru. Jadi nyari saya Pak. Ya kan? Oke, terus tapi nyari untung juga dari situ. Ya kan modal berapa Ya, misalkan pasti, dijualin. pasti sih Pak. Oh, jadi sekalian jualan. Sekalian ya. lah, iya. Sampai akhirnya waktu itu ya ketangkep lah ya. Iya. Berarti waktu lagi ketahuan ngejual, dijebak orang atau iya. gimana? Jadi saya kan lagi di bengkel ya. Lagi di bengkel. Ceritanya ada temen ngechat. Kan, Ruh ada nggak? Gitu kan. Oh nama panggilan saya bukan Guru sih, alamat teman, nama gaulnya Bel gitu kan. Bel, ada nggak? Ada, wah boleh dah gitu kan. Dan saya kasih nih Pak, saya kasih. Dan taunya itu mungkin di hari itu juga dia ketangkep Pak. Dan ketangkep. Jangan-jangan yang ngechat Bang Guru juga bukan dia kan? Tapi kan sempat ketemu Pak, sempat ketemu sama, sempat ketemu, ya kan. Akhirnya besoknya tuh dia pesan lagi Pak, ya kan. Ada nggak? Ada. Saya bilang karena jadi saya udah kebiasaan ngejual gitu kan Pak. Ada. Ya udah, anterin nih gue lagi di sini katanya. Saya anter. Dan ternyata itu bukan temen. Di situ udah bukan temen. Ternyata temen udah ketangkep. 2000 berapa itu teh? Itu ketangkep kalau nggak salah 2021. Berarti ya, 2021. kan pertama kali di bengkel 2015 sempat jalan 6 tahun 6 ya. tahun. Di mana waktu itu dihukumnya jadinya? Ada di satu lembaga sih Pak. Ya. Alhamdulillah ya. Hukum. Berapa lama? Sekitar 2 ngejalanin. 2 tahunan ngejalanin. Terus gimana pengalaman di dalamnya? Ya pengalaman banyak pelajaran yang diambil gitu yang Pak. Yang paling ya kan? diinget atau paling nancep banget? Ya paling nancep banget sih. Sedih sih Pak. Sedih gitu. Nggak bisa ketemu keluarga. Sedih banget sih Pak pokoknya. Apa sampai sempet apa dipukul atau apa sama sesama? Ya kalau itu sih pasti Pak. Namanya ya hukum gitu ya Pak ya. Pastilah kalau di situ di dalam gitu kan. Pasti aja ada. Yang paling parah sampai diapain? Ya sampai diinjek gitu kan. Itu karena kitanya bikin salah atau emang ya, dia emang pengen tiba-tiba ya, jahatin mungkin aja? emang pengen jahat sih Pak dia. Mungkin pengen jahat. Padahal sesama yang mohon maaf ditangkap juga, dianya juga Padahal ditangkap pasti juga, punya salah juga kan. Tapi kalau yang lebih sedih lagi sih Pak, bukan karena itu sih Pak Ustadz. Kalau saya mau cerita gitu kan, bukan karena enggak. Cuman kan pas saya ketangkep itu saya baru nikah Pak. Baru nikah Pak saya, baru nikah 2 bulanan paling. 2 bulan sebelum ditangkap akad nikah tuh, saya akad walimah. nikah Pak. Akad nikah saya. Saya akad nikah. Terus? Dan makanya saya itu aktif jualan itu Pak di 2 bulan itu Pak. Karena juga biar gimana udah jadi suami ya. Iya, jadi ngerasa punya tanggung kan, jawab Pak, sama. Saya habis nikah, saya keluar dari bengkel kan Pak. Saya keluar dari bengkel, terus agak kacau lah Pak ekonomi. Dan istri nanya, aku nggak kerja. Saya sebenarnya udah nggak kerja di bengkel Pak, tapi saya bilang sama istri saya kerja. Jadi pergi keluar rumah aja gitu. Pergi ke rumah aja kadang nongkrong atau apa. Dan saya sebenarnya kayak muterin kayak gitu Pak. Saya kayak ngejual gitu Pak. Ada lebihnya baru dikasih nafkah. Iya, ada lebihnya kadang namanya saya kecil-kecil gitu kan. Karena cuma buat disuruh doang nih lu beli. Gitu kan. Dan lebihnya berapa kan gitu kan Pak. Di situ sedih banget Pak, sumpah. Misalnya habis nikah dan sampai sekarang udahan Pak. Dari semenjak saya kacau karena ekonomi sama istri. Waktu nikah tahu nggak si tetehnya? Belum tahu kalau di belakang Belum tahu. Punya gitu ya. Iya. Maka shock terus kaget, belum lagi hukuman. Masih ada kontak nggak sama beliaunya sekarang? Sekarang sih udah lost contact banget Pak. Benar-benar udah lost. Iya. Terakhir dia di mana? Masih tinggal Jakarta atau Masih di dimana? Jakarta, masih tinggal di daerah Jakarta. Cuman ditemuin kayak nggak mau ya? Ditemuin dia nggak mau. Makanya di situ saya tuh nyesel sih Pak. Nyesel banget. Gitu kan. Yang paling sesali ya. Ya, padahal saya setelah pacaran 9 tahun Pak. Oh sebelum itu tuh udah berarti pacaran bahkan 9 dari tahun. sebelum di bengkel loh. Dari sebelum di bengkel saya
masih kerja, masih jadi gondola. Gondola tuh yang kayak bersihin. Iya, yang bersihin kaca. Ah. Masih sempat kerja gondola. Oh, sempat itu juga Iya. ya. Pacaran 9 tahun, nikah 2 bulan, dan ya mungkin cobaan sehabis nikah ekonomi mungkin diuji ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Ya kan? Dan ketangkep. Dan dari saya ketangkep itu sampai sekarang belum pernah ketemu istri. Atau mantan istri sampai sekarang. Jadi Padahal- terakhir ketemu yang pas pamit pergi ninggalin rumah weh itu ya. Iya, dan itu yang masalah udah kacau, sebenarnya kerja apa enggak sih gitu kan. Dan saya bilang kerja, sebenarnya dia kayaknya udah tahu kalau saya nggak kerja. Berarti kalau dari waktu itu nggak ketemu, pisahnya berarti nggak secara negara ya? Belum, tapi Iya, katanya nggak sih diurus dengan ya. pernah saya cetan sempet dia mau ngurus Pak, tapi nggak tahu sampai sekarang. Sebenarnya pengen Pak ketemu, pengen ketemu, Perbaiki. pengen ya kalau bisa diperbaiki gitu kan. Tapi ini sih pengen ketemu dulu sebenarnya. Dia minta maaf lah apa gimana gitu kan, saya juga. Terus akhirnya tadi selesai lah ya 2-3 Selesai. tahun ya. Buat nggak tahu. Terus gimana sosialnya di masyarakat itu juga pasti kan? Ya, itu sih Pak. Kadang saya sedih karena kan di lingkungan rumah guru gitu Pak. Pak Ustadz tahu guru bekas ketangkap narkoba, Ya nyebar ya dari mulut nyebar ke mulut. lah ya kan. Dan sekarang setiap ada atau yang ketangkep atau ada isu atau apa, kadang suka disangkut-sangkutin Pak sama guru gitu. Padahal mah merekanya mah nggak kenal. Padahal sama- saya nggak tahu Pak gitu kan. Dan saya sebenarnya kasihan sama ibu sih Pak intinya. Ibu jadi gimana gitu kan. ikut diomongin dan Ikut izin ya ini Bang Guru kesini, saya juga pengen mastiin kepada siapapun yang nonton ya, ini kami ajak beliau kesini karena sudah yakin, sudah bersih ya, bersih, Pak. sama sekali udah nggak pernah nyentuh lagi Yakin sama bersih, sekali, nggak ngejual lagi, Nggak jual lagi. udah benar-benar kapok. Bener, amin. Terus yang benar sampai katanya jalan juga agak gimana itu? Pak, jadi sempat keluar bebas dari penjara. Itu saya 1 tahun Pak di kursi roda guru. Di kursi roda Pak. Itu karena yang tadi dipukul di waktu Itu bisa jadi juga Pak. Atau mungkin karena guru udah nggak pakai lagi. putus kan stop. putus obat ya. Iya putus, karena kan biasa semangat gitu kan. Tiba-tiba jadi loyo gitu. Sedih Pak. 1 tahun guru saya di kursi roda. Lihat orang bisa jalan normal gitu Pak. Pengen sekarang aja masih nggak bisa jalan Pak. Jalan sedikit udah cukup nggak kuat, sakit banget Pak. Dipukul atau dijahatinnya kencang banget, keras banget tuh. Nggak tahu sih kalau itu Pak. Ya Allah. Intinya sakit. Terus kalau ibu kadang izin ya, yang paling kadang kita jadi anak laki-laki itu kadang kita siap kalau kitanya yang sakit, tapi kan kalau udah masalahnya ngelihat orang yang paling kita sayang, misalkan ibu harus ikut kena jahatnya mulut orang gara-gara tindakan kita, belum lagi ngelihat anak yang mungkin diharapkan pengennya cita-citanya jadi apa, tapi ngelihat wajah kecewanya mereka. Itu sih Pak. Gimana rasanya ya? Itu yang jadi masalah. Saya kasihan sama ibu. Selama saya sakit, saya nggak bisa jalan. Ibu yang setia ya, nyuapin. Ibu banting tulang. Maaf Pak. Nggak apa. Sambil teman-teman ya, kadang namanya ibu mah, anak mah mau kayak gimana. Dan namanya kita jadi anak laki-laki, kalau udah bicaranya sadar gitu kadang atas sesuatu yang kita lakuin teh bisa jadi salah. Salah satu pelajarannya kan pasti ada sesuatu yang harus jadi konsekuensi. Kalau kita benar-benar nggak sayang sama diri sendiri, ini buat yang lagi nonton ya. Misalkan saya lagi ngelakuin sesuatu yang Allah nggak suka, kita nggak sayang nih sama diri sendiri. Udah cari cara paling gampang buat berhentinya, ingat orang-orang yang kita sayang. Karena akhirnya yang dapat keburukan, ya tadi bisa jadi ngerembet ke ibu,
Lagi sayang-sayangnya sama istri, baru 2 bulan nikah jadinya kayak begitu. Kak, kau cerita sedikit sambil kita ngobrol ya. Boleh. Koko waktu dulu di Thailand, sebagai profesinya yang dulu, ya mungkin sudah banyak beredar di podcast waktu itu, jadi bandar judi, yang di sekelilingnya itu juga banyak dalam dunia yang ya narkoba. Bahkan kenal deketnya sama orang-orang yang pada punten jadi bandar ya. Iya. Itu mah punten. Duit itu bukan masalah bagi mereka. Tapi kadang kalau cara Allah pengen ngambil dia buat sadarnya, adiknya kenapa-napa lah, harus dioperasi, ditabrak orang, kabur orang yang nabraknya. Ibunya dijahatin orang, bahkan punten ada kejadian anaknya ngerantau ke luar negeri. Nyampe rumah mendapati ibunya, punten mohon maaf, dimutilasi, dipotong-potong sama orang. Dalam kondisi seperti itu. Dan itulah dia, makanya tadi dibilang, kalau kita emang ngelakuin sesuatu yang kita tahu itu nggak jadi kebaikan, ngelihatnya pokoknya gampang. Kan kata Nabi 2 ya, sesuatu yang jadi salah tuh cirinya 2. 1, bikin hati gelisah. Makanya kayak misalkan contoh orang nyolong sendal di masjid aja, kan gelisah, takut ketahuan orang. Dan yang kedua, nggak pengen diketahui orang lain. Makanya kalau misalkan kerjaan yang seperti tadi, nggak mungkin update status lagi jual nih, kan itu nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin kan, karena berarti itu pasti ada kesalahan. Ketika akhirnya nggak pengen diketahui oleh orang, dan akhirnya itu jadi bukti kalau itu adalah sebuah kesalahan, maka ya sudah, cara paling gampang buat berhentinya, maka kesalahan ini mungkin nggak ngepek ke sayanya, tapi bisa jadi ke orang-orang yang kita sayang. Betul. Ke ibu, ke yang lain, sehingga akhirnya jadi pelajaran. Ini ada yang teman kau tadi ya, ceritanya dia udah jadi bandar narkoba paling besar di kota itu, barengan sama pacarnya bekas penari di tempat hiburan malam. Akhirnya pacarnya punya cowok lagi, jadi dia dikhianati nih temen kokonya, masih bandar narkobanya. Ditangkaplah, mohon maaf, sama pihak berwajib di Kamboja, namanya di tempat kayak gitu kan. Sama dia juga hantam orang, kalau keluar duit mungkin masih bisa aman, tapi kalau misalkan kita nggak berani keluar duit, wah, walaupun izin ya yang nonton ini, demi Allah masih banyak banget polisi yang baik. Ini kita bicara oknum ya, dan juga orang-orang yang ada di dalam hukumannya. Apa kejadiannya waktu itu? Ini bandar narkoba agak aneh. Dia nggak tertarik cewek, dia nggak tertarik judi, dia nggak suka foya-foya, bahkan rajin nabung. Niatnya, nanti aku suatu saat pulang ke Indo pengen bahagiain ibu saya. Maka apa yang terjadi setelah nabung 5 tahun tuh uangnya udah gede segitu banyak, ketangkep, dan dia tentu pengen kabur, pengen lepas. Nego lah sama yang nangkep. Iya. Ditanya, berapa kalau pengen saya dilepas? Nego. Jawabannya, nominal yang diminta benar-benar sesuai dengan dia nabung selama 5 tahun jadi bandar narkoba. Sehingga akhirnya dia pas lepas juga mikir, berarti selama itu bukan duit saya ya. Benar-benar cuman lewat doang. Kan benar, rezeki manusia itu cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, dan yang diinfakkan di jalan Allah. Itu duit meskipun di rekening kita sekarang cek saldo nih, misalkan ada rekening. Kalau kata Allah bukan punya kita, lewat kayak gitu dia. Ternyata cuman lewat buat jadi rezeki haram buat ya oknum yang tidak baik itu. Kita pulang bawa makanan nih, nyampe jalan tumpah, dimakan kucing, diminum semut. Berarti kita cuma disuruh Allah nganterin rezeki itu ke hambanya yang lain. Betul. Sebelum lewat sini, tenggorokan jadi makanan. Bukan rezeki kita demi Allah. Yang udah jadi rezeki kita, yang udah ketelan aja sampai jadi kotoran. Yang dipakai sampai jadi usang, sama yang udah diinfakin di jalan Allah. Sehingga, alhamdulillah, dari situ tuh baru benar-benar berhenti. Segitu teh punten ya. Dia yang udah sehari itu udah miliaran, udah standar ya, namanya bandar. Tapi kadang cara Allah nyadarinnya. Alhamdulillah. Guru juga kalau misalkan pengen ada yang diobrolin, ditanyain, tadi dapat sebelum kita ngobrol ya. Iya. Ya, ada yang mau di unek-unek dalam hati ditanya, silakan, jangan ragu ya. Pengen sih Pak. Apa misalkan? Ya, guru pengen minta pencerahannya sama Pak Ustadz. Pengen berubah Pak ke depannya. Pengen biar bisa bahagiain orang tua. Buat sekarang fokus ke situ. Dan satu Pak, dan fisik guru kan kayak gini sekarang ya. Pengen normal lagi Pak.
Baik, baik, baik. Pengen normal lagi, pengen bisa kerja lagi, bisa bantu orang tua, ya kan. Selama guru sakit, selama guru di penjara, mikirin orang tua terus Pak. Pengen balas budi Iya. lah ya. Kayak Sampai gini ya. sampai sempat sedih Pak. Guru sedih banget Pak, mungkin ya. Itu sempat ponakan guru Pak, sampai sempat ada dikontenin di jualan tisu Pak. Lagi di jalan gitu ya. Di jalan, di jalan. Kenal kan ibu kan dagang Pak. Ibu dagang di stasiun Palmerah. Detail kondisi badan sekarang tuh lebih detailnya gimana? Kenapa sampai nggak bisa kerja tuh karena apa Sakit, yang Pak, dirasa? pinggang Pak. Jadi kalau duduk terlalu lama sakit, Oh, duduk aja sakit, Iya. apalagi kerja. jongkok terlalu lama sakit, sampai tiduran juga sakit Pak. Sakit banget. Ya kerja yang pokoknya harus fisik, harus jalan jauh, Iya, harus ini nggak pokoknya bisa, udah nggak Pak. bisa lah ya. Udah nggak bisa. Makanya guru pengen sehat, gitu kan. Pengen berubah Pak. Belum lagi perasaan keluarga waktu mungkin tahu ya. Iya. Jadi keluarga tuh benar-benar tahu waktu guru ketangkep aja waktu itu. Tahu banget Pak itu pas. Jadi sebelum itu nggak tahu bahwa guru itu Nggak tahu, mempunyai itu. Sebelum itu nggak tahu. Ya guru emang sosoknya kan, ya emang rajin kan kerja Pak. Ya mungkin dibantu itu mungkin jadi semangat kerja lah dari pagi sampai malam, pulang malam aja kadang nggak ketemu sama ibu, gitu. Selepas itu juga tetap sama orang tua sekarang baik hubungan. Alhamdulillah baik Pak. Sempet kayak ngambek nggak gitu, nggak mau ngobrol, nggak mau jenguk guru atau gitu, pernah sempet nggak? Kalau buat itu sih, alhamdulillah guru malah bersyukur punya ibu. Kayak ibu guru sekarang gitu Pak. Kayak ibu guru gitu. Dia nggak pernah marah Pak sama guru. Justru sampai kayak keadaan guru kayak gini, masih sabar ngurusin guru Pak. Masih sabar gitu. Dan alhamdulillah emang ibu nggak pernah marah. Tuh ya, Palingnya namanya cuman ibu. ngajarin udah ruh, yang udah. Jodoh, maut, itu udah ada yang ngatur. Makanya guru belajar lagi lebih baik. Kalau bisa lebih baik. Ibu selalu bilang kayak gitu terus Pak. Masya Allah. Kau juga pengen jawab yang tadi guru tanya ya, Masya Allah. Ada satu ayat Al-Quran yang jadi andalan Koko. Terlepas dulu waktu berhenti sama dari dosa-dosa besar yang lama. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir ayat 45. Di situ Allah berfirman, nanti guru juga boleh buka ya di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kata Allah kayak gini, Bang Guru. Kalau sekiranya manusia bikin dosa itu balasannya kontan seketika, saat itu aja. Bikin dosa langsung datang hukumannya. Maka kata Allah, nggak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Gak ada manusia, harusnya udah mati semua berarti ini. Karena berarti maknanya kan, satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun teh layak mati kita teh dihukum sama Allah. Cuman kan pertanyaannya, Koko masih hidup, Bang Guru masih hidup. Semua yang lain di luar sana yang lagi pada kerja, bahkan lagi maksiat juga, masih pada hidup. Kenapa? Karena kata Allah, Allah akhirkan untuk mereka, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi ngelihatnya dari dua sudut pandang. Kalau untuk ke diri sendiri mah sederhana. Kalau kita dikasih was-was syaitan, Allah so iye, tobat, emang bakal diampuni segala macam. Itu gak usah dipikirin, karena itu pasti dari setan. Karena setan gak suka kita tobat. Dan setan gak mungkin ngalangin kita tobat. Kita lagi wudhu digebuk kayak gitu, itu gak mungkin. Makanya dia paling bisa cuma kasih was-was. Oh iya, ntar dia jualan lagi. Alah, munafik. Itu cuma was-was. Karena dia gak sanggup mencegah kita. Kalau kita tetap pengen tobat, pengen sholat apa? Dia pengen nendang. Pengen kita lagi sholat ditendang, pukul. Gak bisa apa-apa. Sehingga sederhana. Setiap kali kita habis bikin dosa gak mati, sederhana. Allah masih nungguin tobat kita. Udah gitu aja. Bahkan kalau misalnya ini juga teman-teman ini ngelihat, karena tadi guru juga cerita terkait tetangga kadang ada yang mohon maaf ya, Iya, Pak. ngomongnya jahat. Punten ya, siapapun yang lagi ngomong, bahkan
Kalau Koko misalkan mergokin kalian ini ada orang lagi berbuat maksiat, atau kalian mergokin guru dulu pernah berbuat kesalahan apa-apa, kita tinggal lihat orang yang kita lihat lagi berbuat maksiat itu masih hidup nggak? Karena kalau masih hidup, sederhana, berarti kata yang punya langit dan bumi aja, Allah masih kasih dia kesempatan. Terus apa hak kita manusia yang sama-sama punya dosa, yang harusnya layak Allah matiin atas dosa kita? Terus kita ngehakimin orang yang kayak gitu, tuh pasti yang jahat dia. Pasti orangnya dia. Pasti yang masuk neraka dia. Enggak ada yang tahu, naudzubillah. Tugas Bang Guru mah cuma satu. Memastikan gara-gara kejadian ini, Allah udah ampunin, udah tobat. Amin, Pak. Daripada punten ya, orang-orang tetangga kembali cinta, kembali kagum, kembali pengen temenan sama Mas Guru. Tapi Bang Gurunya nggak tobat-tobat ke sisi Allah, rugi, hancur. Iya, Pak. Mendingan mulut orang masih jahat, tapi Mas Guru, Bang Guru udah tobat nasuha, dia udah diampuni sama Allah, udah selesai, aman. Tugasnya bahagian orang tua. Tapi aku dijahatin, dipahitin segala macam, nggak rugi. Dijauhin Pak, kadang sama temen juga dijauhin gitu kan. Wah, mungkin pikiran lu masih make kali gitu kan pikirannya. Udah enggak Pak, udah stop Guru Pak. Udah bener-bener stop Bener-bener kan? stop. Udah yakin, bener-bener. Kalau emang Allah udah benci sama Bang Guru, teman-teman kalian yang nonton, udah dibikin mati beneran, udah diwafatkan. Sama Koko juga gitu. Cuman kan kadang pertanyaannya, yuk jujur-jujuran lah. Koko dulu lebih parah kalau mau jujur. Tapi kenapa kalian bisa terima Koko gitu? Kita sempat ngaji bareng dan segala lain. Dan ini Bang Guru juga udah bener-bener berhenti. Dia sedang fokus menjalani pertobatannya. Rangkul. Kita nggak pernah disuruh sama Allah jadi hakim kan? Kita harus ngakimin orang dan yang harus kita caci maki dan segala macam. Enggak. Tahu nggak manusia yang paling rugi? Ini buat yang nonton ya. Kita ngelihat orang maksiat. Yang maksiatnya udah tobat tadi malam. Gara-gara kita gagal jaga hati, kita gibahin maksiatnya orang itu sampai tahun depan. Yang maksiat dia yang dapat dosa tuh yang gibahin sampai setahun ke depan. Itu manusia paling rugi. Cuman gara-gara gagal jaga hatinya. Yang beliau Bang Guru pengen cuma satu, udah pengen bahagiain ibunya. Amin. Ibu pernah diapain aja sama tetangga? Iya, pernah dengar aja Pak. Ibu diomongin gitu kan. Dia diomongin, Sering nangis dong gara-gara. kadang suka nangis. Tuh, Ruh lihat. Coba. Yang ngelakuin anak siapa sekarang? Yang ketangkep siapa? Tapi siapa? Tapi lu kan yang diomongin. Gitu. Sampai ibu ngomong kayak gitu. Sampai pernah ibu sakit, Pak. Gitu kan. Kadang Guru sedih ngerasa bersalah. Wah, ini gara-gara saya gitu. Jadi Biar ngelakuin gitu. biar gimana juga ibu nggak pernah. Nih gara-gara kamu Guru, ibu jadi diomongin orang kayak gitu nggak pernah. Ngomong Pak. Kayak gitu. Nih imbasnya kan. Coba. Katanya. Setiap ada apa-apa di daerah sini, pasti kan disangkut-sangkutin nih sama lu. Gitu kan. Makanya udah Ruh, yang bener sekarang mah. Sekarang Guru Pak aktif di rumah aja udah. Aktif kadang kayak bisa bongkar-bongkar motor di rumah, udah gitu. Dan tapi meskipun pernah bilang kayak gitu pun nggak pernah nyampe kayak ya gurunya diusir, nggak mau dikasih makan, nggak mau dirawat, nggak pernah sama sekali. Tetap seorang ibu Maya. Tetap seorang ibu. Makanya kalau Guru boleh ngomong buat ibu gitu ya Pak. Ya Pak. Maafin Guru mah. Guru belum bisa jadi anak yang baik mungkin. Tapi Guru bentar. Mau nggak ngomongnya langsung di hadapan ibu? Kalau bisa. Ajak ya, ajak mama ya. Ya teman-teman, jadi kita ajak ibunya Mas Guru, Bang Guru ya, untuk ikut sama-sama ngobrol di sini. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu ya? Alhamdulillah. Ibu nggak apa-apa, duduk langsung sini sebelah putranya. Ya, alhamdulillah. Boleh di kiri, boleh di kanan. Ada yang mau disampaikan katanya tadi sama Bang Guru. Pengen ucapin terima kasih sama mohon maaf. Enggak, silakan Bang Guru. Maaf. Langsung ke Maaf sih. Guru sih kayak gini aja Pak. Sekarang tunjukin sama teman-teman guru, Guru pengen berubah mah. sama tetangga, sama sekitar rumah. Guru udah nggak make, udah insaf, udah bener. Supaya orang-orang tuh nggak mandang hina emak-emak.
Emak kalau jalan kemana-mana bilangnya tuh maknya guru gitu. Sekarang guru maafin, tapi kan sekitar tetangga ini selalu mencopohon Apa-apa, emak, Ma. ngejelekin emak. Katanya nggak bisa ngedidik anak, nggak bisa apa gitu. Tapi mah terima, nggak apa-apa, memang Intinya- sebagai ibu juga nggak tahu dia pakai ini pakai itu, nggak tahu, tau-taunya udah ditangkep, tau-taunya udah beginilah kejadiannya Pak Ustadz. Sebagai ibu pun nggak tahu dia sering begini begitu, nggak tahu. Tahu-taunya dikabarinnya ditangkep tahun 2001 kalau nggak salah. 2021. 21, ya. Tapi kan orang-orang itu selalu memandang rendah ke ibu. Tapi ibu terima, nggak apa-apa, memang kesalahan anak. Udah maafin. Ma, intinya biarin, Ma. Apa kata orang? Intinya kan Ma udah tahu sendiri, guru udah Sekarang berubah. udah lepas semua, jangan ada ini, jangan ada itu. Mak pengen guru bener, sehat, utamanya sehat. Ngeliatin begini nggak tahan Pak Ustadz, dia sakit, sakit Mama. Pinggangnya sakit, badannya sakit mah. Guru nggak sanggup, mau mati aja katanya. Dia bilang gitu Pak Sempat Ustadz. sampai kayak gitu. Iya, kalau dia lagi sakit nggak usah diobatin dah mah, biarin katanya. Cukup, emang efeknya guru begini nggak apa-apa mah katanya. Cuman kan anak lagi sakit kan bingung. Makanya ibu kalau lagi dagang di stasiun banyak kan bengong karena mikirin yang di rumah begini. Nggak ada yang ngambilin minum, nggak ada yang ngasih makan. Soalnya kalau ditinggal, kalau lagi sakit nggak bisa bangun Pak Ustadz. Badannya sakit, pinggangnya sakit. Tapi Ibu insya Allah udah nyaksiin sendiri ya. Selama ini kan dari keluar sudah benar-benar bersih. Bersih. Insya Allah udah Udah nyaksiin. nggak, yang pantauan ibu udah nggak kesono nggak kemari. Kalau benerin motor juga ibu tanya, nggak usah dibawa kemana-mana, taruh di depan ini aja, walaupun diomelin sama tetangga juga nggak apa-apa. Bu, ini nyari uang dia, bukannya apa-apa, nyari uang 10-20 buat ngerokok. Iya, tapi berisik. Ya habis gimana Bu, anak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sering ditegur sama tetangga, katanya keganggu gitu. Tapi saya mohon maaf Bu ya, anak saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya gitu aja. Penasaran dari sudut pandang saya tahu ya namanya cinta seorang ibu tuh Masya Allah. Cuman gimana Bu tanggapan ibu tuh ketika awalnya tahu guru tiba-tiba sempat kejadian kayak gitu, yang bikin ibu tetap masih bisa nyayangi, ngerawat, mau capek-capek, terus istilahnya memberikan tempat naungan, ngasih makan. Habis kalau bukan ibu sendiri siapa? Orang tua laki udah nggak ada. Terus mau, ya udah bingung Pak Ustadz mau gimana. Memang walaupun jelek buruknya anak ibu, yang ngelahirin ibu, yang ngurusin dari kecil sampai gede ibu. Walaupun dia sekaligus cacat, dia tetap anak ibu. Amanah Ibu dari Allah. urusin biar bagaimanapun. Nah, dari Allah. Alhamdulillah. Waktu tahu gimana Bu perasaan Ya. ibu waktu itu? Kaget lah, shock gitu. Kok kenapa begini? Ya dia pernah jujur mah, kalau nggak make begini mah, ya udah lepas dulu. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Walaupun resiko guru mau mati mah, menggigil apa, ya udah lepas. Soalnya kan buat beli juga nggak ada. Teman-temannya juga kalau datang ibu stop, jangan, biarin. Dia nggak sakit kok, sehat. Kalau ada yang takutnya cuman itu doang. Makanya dilarang kalau ada teman-temannya masuk. Cukup, biarin dah. Terus dari sekeliling itu akhirnya jadinya gimana Ya, Bu mereka Bu? Sebagai sanksi sebagian, sosial ya. Mulutnya iya, diomong sebagian. apa aja Ibu teh? Ibu nggak bisa ngedidik. Ya udah dididik mau diapain. Terus dia juga udah dapat hukuman kan. Iya gitu. udah dijalanin. Udah dijalanin. Terus udah dijalanin, terus dia lagi sakit. Terus harus bagaimana Bu saya? Karena kan itu biar gimana anak saya. Ya udahlah, cuman ya pada bisik-bisik ya, cuman ya Ibu
Amin, walaupun diceritain sama orang gini gitu ya. Alhamdulillah, yang penting tunjukin lah Ru. Stop lah Ru. Udah Mak, ya udah nggak apa-apa, orang mau ngomong apa-apa nggak apa-apa. Yang mana yang paling sakit Bu, omongan orang Bu? Yang paling Yang paling Ibu ingat ya Bu? katanya pura-pura nggak tahu anaknya jadi bandar narkoba, sarang narkoba, pemakai narkoba. Masa Allah Bu, jangan ngomong begitu. Ya Ibu pura-pura nggak ngeliat. Memang nggak ngeliat Bu, saya nggak tahu. Sampai didatengin sama warga, sama RT, sama wakil RW. Boleh periksa tempat saya kalau memang tempat anak saya. Sempat diperiksa Pak Ustadz tempat saya. Tapi memang nggak ada apa-apa. Memang anak saya udah bersih, udah nggak pernah make. Ya. Orang juga ngelihat kan waktu akhirnya diperiksa itu. Dilihat emang ditonton sama keluarga, sama warga situ. Terus kata saya jangan sekali-kali nyebut anak saya bandar narkoba. Kalau anak saya bandar narkoba, mungkin tempat saya nggak ngontrak. Mungkin saya punya rumah, punya mobil. Saya bilang gitu kan, denger-denger kalau bandar narkoba itu gede. Nah, saya secara bilang ininya gitu. juga kan harusnya mah. Sedangkan saya aja nyari nafkah sehari-hari dorong gerobak dari rumah ke tempat dagang hampir 2 kilo, Ustaz. Kalau memang anak saya masih aktif bandar narkoba, mungkin saya nggak perlu begini. Gitu. Dari keluarga yang lain responnya gimana? Ya responnya ya semua pada kayak anak adik-adiknya dia, kakaknya ya udah. Ruh, mah kalau ada yang ngomong apa-apa nggak usah didengar, nggak usah. Yang penting gurunya bener gitu doang. Ya kan gurunya nggak ditangkap kan gitu. Kan gurunya nggak ditangkap. Yang salah kan ditangkap. pasti guru yang ditangkap dong. Belum Gitu, lama Pak memang Ustadz. ada kejadian di depan rumah, tapi dia lewat, ditangkap. Semua orang itu pada mandang guru sama ibu, sampai sempat mau suruh nggak boleh di situ. Belum lama Pak Ustadz ada kejadian. Kalau ada apa-apa tuh pasti yang Salahin, disorot itu dikait-kaitinnya guru. Kalau ada apa-apa tuh kait-kaitinnya sama guru. Jadi ibu harus bagaimana gitu Pak Ustadz. Ibu sedangkan ibu kan jarang di rumah. Pagi berangkat pulang malam gitu dagang. Alhamdulillah ya, kadang saya juga harus pesan ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga nonton ini tuh, ya Allah. Ya, yang nonton ini ya biar tahu guru udah bersih, bener nggak make. Iya. Kita juga kan waktu pengen ngundang itu kan nyari yang benar-benar udah bersih, Bu. Tim udah mastiin. Udah masti. Makanya biar kelihatan juga kalau misalnya ini yang nonton atas izin Allah ternyata disaksikan banyak pasang mata, udah nyaksiin. Dan sekali lagi jadi mulia di sisi Allah bukan ketika akhirnya mobilnya banyak, uangnya banyak, terus akhirnya enggak, ini bisa jadi yang sedang mungkin kalian pernah hina atau mungkin selalu anggap pandang remeh, malamnya ternyata air matanya selalu jatuh setiap kali tahajud, sujud di hadapan Allah, minta ampun. Bisa jadi mereka yang udah bersih dari dosa-dosanya. Daripada yang ngerasanya aku nggak pernah kena narkoba, aku nggak pernah urus-urusan sama hukum, tapi ternyata lisannya naudzubillah masih nyakitin mulut orang, masih nyakitin hati orang. Ada yang tahu. Kan kita ngaji sejauh ini tujuannya kan untuk makin tahu kelemahan diri, bukan makin jago nyari kelemahan orang lain. Maka udah stop lah. Kita meninggal tuh nggak ditanya kelakuan orang lain. Kalaupun ternyata mendapati di tempat lain pun ada yang misalkan tetangganya pernah nyesel berbuat salah, tahu salah, udah jalanin hukumannya, berarti kan udah beres kan. Terus ya udah mereka cuma jadi ladang aja buat kita, ladang kita sabar, ladang kita dakwah, ladang kita ini bisa jadi ladang dakwah saya untuk ya ayat tuh dirangkul. Semua juga bicara ampunan, pengen dapat ampunan, sedangkan pasti semuanya punya salah. Kenapa seolah-olah kalau misalkan yang salah orang lain bisa dimaafin, kalau guru dan keluarganya malah terus dicaci maki dan dihina? Apa untungnya? Apa yang didapat? Ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Baik Ibu dulu atau Bang Guru terkait kepada orang-orang yang udah ngehina guru, mungkin guru dan keluarga dengan Ibu sejauh ini. So, mungkin ada permintaan atau apa yang pengen disampaikan? Nah, kalau guru mah sih
eh, gimana ya? Guru udah berubah, guru udah nggak gitu-gitu lagi. Tapi ya kalau misalkan memang kayak lingkungan guru agak terganggu, guru kayak sekarang ngoprek-ngoprek motor, ya mohon maaf aja, itu aja. Udah. Kalau ibu gimana ibu? Ibu juga sama lingkungan ibu mohon maaf kalau memang ada kesalahan dari ibu, dari anak ibu. Yang kalau ada kerjaan motor ngoprek-ngoprek juga suka tetangga ngomel, pasti ada itunya lagi, kan sangka buruknya ke situ aja Pak Ustadz. Tolonglah jangan bersangka buruk. Lagi juga kan ibu udah terlalu ngawasin, udah tua, dia juga udah janji nggak bakalan make lagi mah. Yang penting benerin motor sedikit-sedikit buat Ya, supaya nyari jangan rezeki, jenuh. iya. Tolonglah Nyari jangan duit sesangka 10-20 buruk. sih Pak, gitu aja. Jangan yang udah gitu ditimbulin lagi gitu. Tolong mohon maaf sama tetangga, sama yang kenal, sama lingkungan di situlah. Guru itu udah nggak make lagi ya Ru, udah bersih. Udah nggak mikirin penyakit nih juga udah capek dia. Alhamdulillah malah sekarang kayak udah agak mending-mendingan Udah Pak. agak mending-mendingan Selama udah, stop. Udah Selama itu, stop mungkin stop. alhamdulillah udah agak-agak mendingan. Tadinya jalan kayak 5 meter, 10 meter nggak kuat. Sekarang Terus alhamdulillah Pak bongkok bisa banget Pak lebih. Ustadz. Dulu jalan mah bongkok Pak, dulu nggak. jalan Kayak udang gitu. kayak udang. Kayak udang, udah udang. kayak Dan tadinya tidur nggak bisa celentang-celentang, sekarang sedikit-sedikit alhamdulillah. Udah bisa celentang, bisa ke kamar mandi sendiri, udah Udah bisa ke warung sendiri. ke warung bisa sendiri dulu. Alhamdulillah Pak. Udah Berkat alhamdulillah stop mungkin. selama Iya, betul. dijauhin Sama itu. ya ikhtiar sih kesini kesana gitu kan. Ya kalau juga sama sekaligus nanti kita pengen muhasabah ya di hadapan Allah. Salah satu renungannya kan siapa yang paling baik di hadapan Allah kan sebetulnya sederhana. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa aja di sisi Allah. Sedangkan siapapun punya peluang untuk jadi takwa. Baik yang nonton, baik guru, dengan perjuangannya berhenti dari kesalahannya, nyadar, nyesel, udah ditobati, dan sampai sekarang ini pun kami menyaksikan sedang terus menjalani pertobatannya. Kalau nggak akan atuh netesin air mata, bela-belain di hadapan orang lain ini yang mungkin akan nonton entah berapa juta pasang mata, Allahu alam, tapi mau ngaku iya salah. Sedangkan di luar sana mungkin ada yang juga masih ngelakuin tapi boro-boro ngaku. Maka udah atuh ya, tugas kita jadi manusia, jadi hambanya Allah. Kita mah cuman lagi ngumpulin bekal pulang. Mudah-mudahan jadi amal, jadi pahala. Amin. Ketemu yang kayak guru itu seharusnya ya Allah ladang pahala saya nih, ayo dirangkul. Yang didapat apa dari makiin orang teh? Yang didapat apa dari nyaciin orang juga? Kan tugas kita mau gimana caranya, yang penting jadi amal, jadi kebaikan. Salah semua pasti pernah salah. Yang ada yang sekarang belum ketangkap, belum kehukum, bukan karena kalian jago nyembunyiin. Allah gue belum ngebuka. Kalau Allah udah buka mah mau setinggi apapun jabatannya ngejungkal tuh. Kebuka satu kasus korupsinya satu doang, belum kebongkar semua, ngejungkal. Ada yang nggak ngejungkal, ada anaknya hancur gara-gara na'udzubillah terkena pergaulan atau gimana, udah selesai. Dan tugas kita mah yang penting gimana jadi kebaikannya. Yuk atuh ya, kita sama-sama doa ya untuk nguatin muhasabah, sama-sama istighfar. Ingat tugas kita yang paling penting dari setiap kejadian itu, kita nggak boleh salah fokus. Kadang orang fokusnya kayak misalkan punten ibu ya, ada artis ketahuan aibnya. Yang lebih banyak dipikirin apa? Gimana cara sinetron balik lagi, endorsan lama lagi, atau followers kembali naik lagi. Padahal kan yang harus lebih sering dipikirin, gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah. Apa artinya netizen kembali cinta tapi Allah nggak ampunin? Rugi. Mendingan mungkin netizen mungkin kayak gini, ini lagi dialami oleh guru dan ibu dan keluarga. Ya mungkin mulut orang mungkin masih ada yang suka nggak baik. Tapi kalau ternyata mereka udah tobat nasuha di hadapan Allah, siap itu lisan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ngejulitin orang yang udah diampuni dosanya oleh Allah. Gak ada yang tahu. Sekali lagi,
Kalau Allah udah pengen hukum orang itu atas dosanya, dibikin mati waktu lagi maksiat. Ini yang ngomong aja banyak dosanya nggak mati-mati. Apa karena Allah yang sayangnya udah jadi orang baik? Enggak. Allahnya aja yang terlampau baik. Tugas kita sama-sama jadi baik atuh ya. Apain yang didapat apa ya. Kita istighfar sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa jadi kebaikan kita ya Allah. Semua yang lagi nonton juga aku pengen ajak muhasabah. Ini nanti juga akan kita masukin bulan Ramadan, kita bakal puasa sama-sama. Salah satu tujuannya kan buat la'alakum tatakun, jadi orang yang bertakwa. Nggak ada orang bertakwa yang gara-gara makin rajin ibadahnya malah makin sering ngehujat orang. Istighfar sama-sama ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang punya salah ya Allah. Kami tahu dosa kami terlampau banyak. Engkau pun tahu apa yang kami lakukan. Baik sengaja atau tidak disengaja. Baik di hadapan orang maupun ketika kami sendirian. Engkau tahu ya Allah. Engkau juga yang menutupi aib-aib kami di hadapan orang. Sehingga kami masih dipuji. Tidak dihina oleh orang lain. Maka kami mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bahagiakan orang-orang yang kami sayang. Kami tidak ingin kesalahan yang kami perbuat justru menyakiti orang-orang yang kami sayang, ya Allah. Ampuni kami yang masih terus menghamba kepada selain-Mu, ya Allah. Kami pikir kami bisa mendapat kebahagiaan dengan hal-hal yang Engkau larang. Tapi kami sedih sendiri ketika mendapat batunya, konsekuensinya atas dosa-dosa kami. Padahal kami yakin sepahit-pahitnya balasan di dunia tidak sepahit balasan di neraka-Mu, ya Allah. Maka izinkan kami menjadi hamba-Mu yang bertobat. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Ampuni, ayo teman-teman yang juga lagi nonton jujur sama diri sendiri. Ampuni yang selalu berusaha kelihatan baik di hadapan orang lain tapi bermaksiat ketika sendirian. Ampuni yang merasa diri ini selalu lebih baik dari orang lain padahal di hati mendengki kepada orang lain. Ampuni yang sibuk hanya membagus-bagus topeng di hadapan orang lain. Istighfar. Ya Allah, sayangi orang-orang yang kami sayang, ya Allah. Kami tahu perbuatan salah kami harus kami pertanggungjawabkan. Tapi kadang kami tidak rela jika orang-orang yang kami sayang yang harus ikut menanggung beban deritanya, ya Allah. Semuanya juga pengen, ya Allah, pengen jadi hamba yang bisa bahagiain orang-orang yang disayang. Maka izinkan kami Kau titipkan ilmu, Kau titipkan takwa. Kami tahu nggak layak bagi kami untuk meminta, tapi kalau tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi, ya Allah? Hanya Engkau yang punya hak mengampuni segala dosa. Dan hanya juga Engkau yang punya hak untuk mengabulkan segala doa. Jika tidak ada harapan lagi kepada Engkau, kepada siapa lagi kami harus berharap, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Anugerahkan kepada kami bimbingan, hidayah, petunjuk. Engkau yang menggenggam hati orang-orang di sekeliling kami, ya Allah. Jangan biarkan hati kami selalu sedih hanya karena lisan orang lain. Dan jangan Kau biarkan lisan orang lain terus berusaha menyakiti kami, ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang mengakui dosa-dosanya di hadapan-Mu kali ini, ya Allah. Jika tidak Engkau yang mengampuni, siapa lagi kami bisa memohon ampun, ya Allah. Ya Allah, kami akui penyesalan kami atas dosa-dosa kami, ya Allah. Dan hanya Engkau yang punya kuasa untuk mengampuni. Anugerahkan kepada kami kebahagiaan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, masukkan kedua orang tua kami ke surga-Mu, ya Allah. Kami ingin jadi pahala jariah bagi mereka. Namun kami sadari ibadah kami amat sangat kurang.
Maka kami mohon terima amal solihnya, ampuni dosa-dosanya, angkat tinggi derajatnya. Kami bersaksi ibu yang sudah banting tulang, gak peduli siang malam, gak peduli kurang tidur, gak peduli dirinya yang lapar, hanya demi anaknya yang bisa makan, hanya demi merawat anaknya yang tahu sudah pernah menyakiti hatinya dan mengkhianati kepercayaannya, tapi terus ia menyayangi kami ya Allah. Bahkan sanggup kami membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami. Maka muliakanlah ibu, Allah terima dia di surgamu ya Allah. Meskipun kami tidak layak menjadi pahala jariah bagi mereka, izinkan kami bisa menjadi anak yang mereka banggakan kelak di akhiratmu ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi anak yang solihah. Izinkan kami bisa menjadi hamba yang bertakwa. Karena kami sadar ini balasan terbaik untuk orang tua ya Allah. Mereka nanti tidak akan butuh jabatan dan harta kami yang mungkin orang-orang sedang banggakan di luar sana. Tapi yang kami tahu, kami ingin menjadi anak yang berbakti ya Allah. Izinkan mereka selalu bahagia ya Allah. Jangan kau biarkan ada satupun yang menyakiti ibu kami. Ya, mohon terima tobat kami ya Allah. Kami berhenti dari dosa-dosa kami. Kami terima hukuman apapun yang harus datang kepada kami. Tapi kami mohon ampuni kami ya Allah. Kami menyesal. Dan jangan kau biarkan kami wafat tanpa kami diterima tobat-tobatnya. Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum kau ampuni ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ridho kepada surgamu dan jauhkanlah kami dari panasnya api neraka. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah dan jauhkan kami dari su'il khatimah. Izinkan kami wafat dalam keadaan sedang bertobat. Izinkan kami wafat dalam keadaan sedang berzikir. Izinkan kami wafat dalam keadaan iman kepadamu ya Allah. Jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan sedang mengkhianatimu dan bermaksiat di hadapanmu ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jangan kau biarkan kami tidak mendapat ampunanmu ya Allah. Jangan kau biarkan kami diputus harapannya oleh-Mu ya Allah. Hanya Engkau Rabb yang tidak pernah mengecewakan ya Allah. Maka terima doa-doa kami dan izinkan kami mendapat berkah-Mu, nikmat-Mu, ridho dari-Mu sambil terus menjalani pertobatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang dirahmati Allah, kau izin pengen cerita ya sekaligus penutup. Dulu di zaman Rasul pernah ada seorang wanita pernah berbuat zina. Datang Rasul, saya berbuat zina, dan dia tahu di zaman itu kalau berbuat zina tuh aturannya dirajam, dilemparin batu sampai mati. Rasul pura-pura nggak dengar atau gimana? Karena memang kalau Allah masih pengen ngasih waktu dia tobat, udah kalau bisa kamu tobat aja sebetulnya. Tapi enggak, dia terus datengin. Rasul sengaja nunda-nunda itu, di perutnya masih ada bayi. Terus dulu kamu lahir. Begitu udah lahir masih ngedatengin, padahal kan bisa nggak usah datang ke Rasul lagi, tinggal tobat. Tapi dia saking benar-benar pengen tobatnya, karena dia tahu kalau sampai dihukum dengan cara aturan Allah, dia meninggal tanpa bawa dosanya insya Allah, karena sudah diampuni. Datang ya Allah, ini sudah lahir. Itu bayi kan masih butuh kamu, kata Rasul. Susuin dulu sana sampai sudah. Kan 2 tahun kita tahu di samping. Disusuin 2 tahun. Beres 2 tahun lihat dia sudah bisa makan selain susu. Dia sudah bisa hidup tanpa ibunya. Tolong sekarang hukum atas dosa-dosa saya. Karena sudah waktunya seperti itu, dihukum beliau akhirnya. Wafat, dirajam. Dan ketika sahabat-sahabat yang lain di zaman itu ada yang menghina. Pendosa dihina. Dimarahin sama Rasul. Kalian tahu tidak, kata Rasul, tobatnya wanita yang bertobat itu bisa mengampuni 70 dosa orang lain yang ada di kota Madinah ini. Karena itu tobat sebenarnya tobat. Di saat orang lain sesibuk mungkin pengen nutupin aibnya,
Dia sesibuk mungkin pengen diampuni Allah, meskipun dia tahu harus nyawanya yang jadi taruhan. Guru dan keluarganya udah cukup, sudah menjalani pertobatannya, sudah jalanin hukumannya. Udah, bismillah. Kita sama-sama jadi kebaikan aja. Ya, sama-sama terus tambah dekat sama Allah aja. Lega enggak? Guru? Peluk atau ibunya dicium ya tangannya. Sayang-sayangin ibunya mumpung masih ada. Sok atau andun lagi. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu ridho ya. Ibu ridho, ibu terima, Ridho, ya. ikhlas dunia akhirat. Baik. Alhamdulillah. Pelajaran apapun yang di sini sama sekali kita nggak ada niat ngebuka ngorek-ngorek masa lalu ya. Cuma niat pengen jadi pelajaran dan benar-benar jadi bukti tuh kalau udah benar-benar tobat mah udah bismillah. Mungkin akan ada kepahitan tapi kita tahu bismillah. Mudah-mudahan kalau ini jadi jalan kita tambah dekat kepada Allah. Bisa jadi Bang Guru yang di hadapan Allah nanti pulang dalam keadaan tanpa dosa karena udah tobat. Amin. Daripada yang hidup umurnya panjang, nggak pernah ketahuan maksiatnya, tapi terus maksiat sampai belum sempet tobat nyawanya udah lewat duluan. Rugi. Lebih beruntung orang yang ketahuan duluan masalahnya dunia dan dihukum duluan. Aman. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman kau ingetin semangat terus puasanya, semangat terus ibadahnya, jangan lupa tarawehnya, dan ingat salah satu kewajiban kita di bulan Ramadan juga harus berzakat. Maka terus kita jangan lupa untuk bayar zakat. Ingat itu bukan uang kita semua, harus ada yang jadi milik orang lain untuk menyucikan jaga kita, zakat untuk menyucikan harta kita. Maka silakan untuk berzakat lewat lembaga manapun. Tapi kalau kau pribadi kita lewat rumah zakat, kita salurkan melalui lembaga-lembaga yang terpercaya seperti rumah zakat sehingga akhirnya bisa terus jadi manfaat disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan episode kali ini bisa jadi kebaikan, membuat kita tambah jujur sama diri kita atas kesalahan kita dan terus bertobat, dan membuat yang nonton tambah dekat sama Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Makasih banyak Bang Guru, Ibu. Semoga selalu dirahmati, dimuliakan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.